Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Anindya Pramesti Kartikasari dan teman saya yang bernama Nur Hasise. Kami dari kelas 1C, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini kami akan menjelaskan tentang model penelitian agama dan penelitian keagamaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang paling utama, yaitu apa yang dimaksud dengan penelitian. Penelitian adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menentukan prinsip-prinsip umum yang berupaya mengumpulkan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan. Penelitian juga dipandang sebagai bagian ilmiah karena menggunakan metode keilmuan, yakni golongan antara pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Agama sebagai objek penelitian sudah lama diperdebatkan karena agama tuh merupakan suatu yang cenderung berkeyakinan bahwa agama memiliki kebenaran yang mutlak sehingga tidak perlu diteliti. Agama mengandung dua kelompok ajaran. Yang pertama ada ajaran dasar yang diwahyukan Tuhan kepada Rasul untuk manusia yang terdapat pada kitab suci, bersifat absolut, mutlak kekal, tidak berubah dan tidak dapat diubah. Sedangkan ajaran yang kedua itu merupakan penjelasan-penjelasan para pemuka atau pakar agama yang bersifat tidak absolut, tidak mutlak, tidak kekal. Menurut Harun Nasution, agama adalah pengertian menurut kedua dapat digunakan sebagai objek penelitian tanpa harus menggunakan metode khusus yang berbeda dengan metode yang lain. Mukti Ali menggunakan istilah penelitian agama dan penelitian keagamaan dengan arti yang sama. Sedangkan Middleton berpendapat bahwa penelitian agama lebih mengutamakan pada materi agama, sehingga sasarannya terletak pada 3 elemen pokok, yaitu ritus, mitos, dan magik. Sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan. Matu Mudhar mengatakan bahwa perbedaan penelitian agama dan penelitian keagamaan perlu disadari karena akan membedakan jenis perbedaan penelitian yang diperlukan. Untuk penelitian agama dan sasarannya agama sebagai gejala sosial. Menurut Juhaya S. Praja, penelitian agama adalah penelitian tentang asal-usul agama dan pemikiran serta pemahaman penganut ajaran tersebut terhadap ajaran yang terkandung di dalamnya. Sedangkan penelitian keagamaan adalah penelitian tentang praktik-praktik ajaran agama yang dilakukan oleh manusia secara individual dan kolektif. Sedangkan penelitian agama itu sendiri adalah pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk menyelidiki masalah-masalah agama untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai berbagai masalah agama dari segi bentuk pelaksanaannya. Dan menurut kami tentang materi model agama dan keagamaan adalah: 1. Penelitian agama adalah penelitian tentang asal-usul agama dan pemikiran serta pemahaman menganut ajaran tentang ajaran yang terkandung di dalamnya, yang terletak pada 3 elemen, yaitu pokok, ritus, mitos, magik, yang sasarannya agama sebagai doktrin. Yang kedua, penelitian agama adalah penelitian tentang praktik-praktik ajaran agama yang dilakukan oleh manusia secara individual dan kolektif, yang lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem dan sistem keagamaan yang sasarannya agama sebagai gejala sosial.
Selanjutnya ada konstruksi teori penelitian agama. Konstruksi artinya apakah sejarah yang berlaku dahulu yang masih berkaitan disusun, dipahami, dihayati, dan dicerna. Konstruksi teori adalah susunan atau bangunan dari suatu pendapat, asas-asas atau hukum mengenai suatu yang antara satu dan yang lainnya saling berkaitan sehingga membentuk suatu bangunan. Konstruksi teori penelitian agama adalah suatu upaya memeriksa, mempelajari, meramalkan, dan memahami secara seksama atau bangunan, dasar-dasar atau hukum-hukum dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk melakukan penelitian terhadap bentuk pelaksanaan ajaran agama sebagai dasar pertimbangan atau mengembangkan pahaman ajaran agama sesuai tuntunan. Nah, ada contoh teori-teorinya nih yang dapat digunakan dalam penelitian keagamaan. Yang pertama ada teori perubahan sosial, teori struktural, fungsial, teori antropologi dan sosiologi agama, teori budaya simbolik, teori pertukaran sosial, dan teori sikap. Oke, selanjutnya model-model penelitian keagamaan. Agama menggunakan metode ilmiah antara lain: A. Analisis sejarah. Sosiologi tidak memusatkan perhatian pada bentuk peradaban pada tahap permulaan pada waktu tertentu atau yang disebut etnografi, tetapi menerangkan realitas masa kini yang memengaruhi gagasan dan perilaku manusia. Sejarah hanya sebagai metode analisis atas dasar pemikiran bahwa sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur mendukung timbulnya suatu lembaga. Pendekatan sejarah bertujuan untuk menemukan inti karakter agama dan meneliti sumber klasik sebelum dicampuri yang lain. Oke, yang pertama ada analisis lintas budaya dengan membandingkan pola-pola sosial keagamaan di berbagai daerah kebudayaan. Sosiologi dapat memperoleh gambaran tentang korelasi unsur budaya tertentu atau kondisi sosial kultural secara umum. Yang kedua ada eksperimen. Eksperimen dapat dilakukan dalam penelitian agama, misalnya untuk mengevaluasi perbedaan hasil belajar dari beberapa model pendidikan agama. Lalu ada yang ketiga, observasi partisipasi. Di antara kelebihan penelitian ini adalah memungkinkannya pengamatan simbolik antar anggota kelompok secara mendalam. Kelemahannya adalah terbatasnya data kemampuan observasi atau observer. Yang keempat ada riset survei atau dan analisis statistik. Penelitian survei dilakukan dengan penyusunan kuesioner interview dengan sampel dari suatu populasi. Sampel dapat berupa organisasi keagamaan atas penduduk suatu kota atau desa. Lalu ada analisis. Dengan metode ini, penelitian mencoba mencari keterangan dari tema-tema agama, baik berupa tulisan, buku-buku khotbah, doktrin merupakan deklarasi teks. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.